Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Carmela Wungsong. Hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya dan tradisi dalam kebidanan. Yang pertama adalah kebudayaan atau yang disebut dengan peradaban adalah suatu pemahaman yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat yang diperoleh dari anggota masyarakat. Kemudian tradisi yang atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan suatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Tradisi dalam arti yang sempit yaitu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja, yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Berbagai kelompok masyarakat di berbagai tempat yang menitik beratkan perhatian mereka terhadap aspek kultural dari kehamilan dan menganggap peristiwa ini sebagai tahapan-tahapan kehidupan yang harus dijalani di dunia. Ada beberapa budaya dan tradisi dalam kebidanan pada masyarakat Dayak, yaitu suku Wehe di Kalimantan Timur. Yang pertama adalah kebudayaan hamil, yaitu wanita hamil dilarang duduk di depan pintu karena dipercaya bisa mempersulit saat proses persalinan. Kemudian yang kedua adalah wanita hamil dilarang untuk makan sayur pakis yang dipercaya dapat mengakibatkan keguguran. Kemudian kebudayaan ibu bersalin, yaitu saat proses persalinan harus didampingi dukun bayi karena dipercaya saat dukun bayi berada di sisi ibu yang akan melahirkan itu bisa mempermudah ibu bersalin tadi untuk bersalin dengan lancar. Kemudian kebudayaan pada ibu nifas, yaitu dilarang makan telur dan dilarang makan ikan, dikarenakan dipercaya bahwa makan telur itu akan menyebabkan gatal sehingga eee, proses penyembuhan pada luka cenderung lambat sembuh, seperti itu. Kemudian kebudayaan bayi baru lahir, yaitu membendong bayi dengan kencang, itu supaya bayi merasa hangat dan juga, kaki bayi menjadi lurus. Kemudian menarik-narik hidung supaya hidung bayi, mancung, seperti itu. Kemudian saat memandikan bayi, kepala bayi diusap-usap memutar agar kepala bayi tidak lonjong ataupun agar, bentuk kepala menjadi, bulat. Kemudian apa sih tugas bidan? Yaitu bidan sebagai salah seorang anggota tim kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, mempunyai peran yang sangat menentukan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak di wilayah kerjanya. Seorang bidan harus mampu menggerakkan peran serta masyarakat khususnya berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, anak remaja, dan juga lanjut usia. Seorang seorang bidan juga harus memiliki kompetensi yang cukup berkaitan dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang.